Oke teman-teman, kita lanjutkan. Setelah seperti ini di video sebelumnya ya tampilannya, kita akan membuat artikel. Oke, caranya ke menu post, kemudian tambah baru. Nah, di sini saya sekaligus memperkenalkan untuk tampilan dari Gutenberg ya. Ini sebutannya Gutenberg. Jadi ini mirip dengan Microsoft Office Word. Kalau teman-teman bisa di sana ya, di sini juga gampang ya. Oke, di sini untuk menambahkan judul, misalkan kita tambahkan judul apa ya? Roadmaps belajar WordPress bagi pemula gitu misalkan ya. Nah, ini judul dari artikel kita. Nah, selanjutnya ini untuk bagian isi ya. Badan artikel kita sebut seperti itu. Nah, selanjutnya kita ketikkan artikelnya, misalkan ini tinggal diketik aja. Kemudian enter. Nah, ini paragraf pertama gitu ya. Kemudian ini paragraf kedua. Belajar WordPress bagi pemula. Oke. Untuk memulai belajar WordPress, berikut ini tahapannya. Gitu ya. Nah, di sini bisa teman-teman kasih satu misalkan apa ya. Gitu. Kemudian yang kedua, setelah memulai website, hosting. Oke, jadi seperti ini ya untuk contoh artikelnya. Nah, ini teman-teman, karena untuk mempersingkat waktu, jadi supaya tidak kepanjangan gitu untuk durasinya. Ini sampai di sini aja. Nah, selanjutnya ini yang paling penting, kita akan melakukan settingan pada artikel ini. Ke tab dokumen ya. Kemudian di bagian sini kita centang. Oke, nah selanjutnya ke bawah di bagian permalink ini untuk mengatur URL, tapi biarkan saja seperti itu karena kita sudah mengatur permalink pada tahap pengaturan dasar yang wajib dilakukan di video sebelumnya. Kemudian ke kategori. Nah, di sini penting banget. Kita akan membuat kategori baru ya, teman-teman ya. Tambah kategori baru. Selanjutnya misalkan artikel ini kita kategorikan ke dalam sebuah kategori apa gitu ya. Misalkan di sini belajar WordPress gitu ya. Nah, kemudian langsung tekan tambah kategori baru. Nah, secara otomatis dia akan tercentang. Jadi artikel ini masuk ke dalam kategori belajar WordPress gitu ya. Nah, teman-teman bisa bikin banyak kategori sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk tag kita coba isikan di sini belajar WordPress. Tag ini sama seperti di aplikasi-aplikasi lain, di sosial media juga biasanya ada tag ya. Nah, bisa dipakai di WordPress juga ada.
Selanjutnya ini gambar andalan. Nah, ini gambar andalan itu akan muncul nanti pada artikel. Di sini biasanya ya, di atas judul. Oke. Ini saya kasih rahasia untuk mencari gambar gratis tanpa dikenakan copyright. Ini namanya Pixabay. Oke, jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah website yang nantinya akan didaftarkan ke Google AdSense sebagai sumber penghasilan teman-teman, itu harus menggunakan gambar yang bebas copyright ya. Karena kalau nanti gambarnya ternyata memiliki copyright, nah teman-teman nggak akan diterima di Google AdSense. Oke, kita coba ketikkan WordPress. Nah, ini kita coba lihat. Nah, kita pilih yang ini, misalkan sebentar ya. Ini gratis, teman-teman bisa diambil. Nah, kita coba pilih. Oke, itu saya bosan. Coba kita pakai yang ini aja. Diklik pada gambarnya. Nah, kemudian unduh gratis. Selanjutnya pilih ukurannya. Saya biasanya pakai 1280 x 977. Kemudian download. Nah, centang ini. Oke, selanjutnya download atau mau turun. Nah, kita simpan. Kita kasih nama belajar WordPress pemula gitu ya. Kemudian kita save. Nah, ini teman-teman disimak baik-baik. Mungkin ini durasinya akan panjang karena kita akan buat artikel dari awal sampai selesai gitu ya. Nah, ini akan teman-teman lakukan paling sering karena teman-teman akan membuat artikel setiap hari misalkan gitu ya. Oke, kemudian kita ke gambar andalan tadi, tetapkan gambar unggulan, kita klik, kemudian pilih berkas karena kita akan mengupload file gambar yang hasil kita download tadi. Oke, kita coba cari gambarnya, kita simpan di mana tadi? Oke, bukan di situ kayaknya. Saya lupa tadi simpan di mana. Oke, mungkin di sini ya. Nah, ini dia. Oke, kemudian di open. Oke, nah di sini jangan lupa untuk settingannya, untuk judulnya disamakan saja dengan teks ALT-nya. Ya, ini untuk kebutuhan SEO. Oke, kemudian tetapkan gambar unggulan. Nah, selanjutnya ke bawah. Ini ada kutipan. Kutipan itu maksudnya nanti saya terangkan ya. Ini dulu. Kita ketikkan tips memulai belajar WordPress bagi pemula dengan menggunakan atau kata belajar gitu ya. Bisa meningkatkan pemahaman Anda hingga 40% gitu misalkan ya. Nah, ini untuk kutipan. Nah, selanjutnya ini sudah selesai ya untuk tahapan pengaturan di sini. Jadi kalau mau mengatur mengenai mengenai artikel ini, teman-teman jangan lupa di tab dokumen ya. Oke, kalau ingin mengatur blog, ini blog tuh maksudnya kayak gini nih teman-teman. Nah, oke, nah ini blog nih. Oke, kita coba lihat deh. Nah, ini kalau muncul plus kayak gini, ini namanya blog teman-teman. Misalkan di sini dia. Ini namanya blog gitu ya. Nah, ini blog ya teman-teman. Oke, nah kalau ingin mengatur tulisan ini, misalkan ingin mengatur dari blognya, nah teman-teman tinggal klik blog. Nah, kemudian
tinggal diatur aja tuh ya. Misalkan mau merubah ukurannya atau mau mengubah warnanya, nah tuh bisa ya. Nah kalau ingin menghapus bloknya, teman-teman tinggal centang ya, klik titik 3 ini kemudian hapus blok. Oke, seperti itu untuk blok ya, untuk pengaturan blok. Nah selanjutnya bagaimana cara menambahkan gambar ke dalam artikel. Nah ini teman-teman tekan enter di sini, enter lagi. Nah kemudian tekan plus ini, selanjutnya pilih gambar, kemudian unggah. Nah kita tambahkan gambar, misalkan yang mana ya, oke misalkan yang ini deh, open. Nah tampilannya akan seperti ini untuk gambarnya. Nah tinggal kita sesuaikan aja nih teman-teman. Oke, nah itu untuk cara memasukkan gambar ya. Nah di sini tinggal kasih deskripsi aja, misalkan ini contoh gambar gitu ya. Nah selanjutnya bagaimana cara menambahkan video ya, video YouTube gitu ya. Nah teman-teman kunjungi dulu YouTube-nya. Oke, kunjungi dulu YouTube-nya. Kemudian misalkan mau menambahkan gambar ini, video ini ya, kita klik pada videonya. Setelah terbuka seperti ini, ke teman-teman langsung aja di copy untuk URL-nya ya, URL dari video ini. Kemudian kita kembali lagi ke sini, kemudian langsung aja ditaruh di sini, di paste gitu ya untuk linknya. Oke, nah nanti dia langsung muncul seperti ini. Oke, ini contoh video dari YouTube gitu ya. Oke, nah kayak gitu teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya bagaimana cara menambahkan heading ya. Heading itu kayak subjudul gitu. Ini misalkan subjudul nih. Oke. Nah, setelah seperti ini kemudian pastikan kursornya di sini. Kemudian tekan yang ini. Lalu pilih tajuk ya. Nah, ini tinggal diubah-ubah aja nih, misalkan H3 atau H2 aja deh. H2. Nah, ini untuk kebutuhan SEO, teman-teman. Selain untuk kebutuhan SEO, ini juga jadi agak lebih enak gitu kalau punya subjudul. Ya, itu saja dulu. Oke, nah sekarang setelah semuanya sudah selesai, ini dasar banget untuk bikin artikel seperti ini, settingannya. Kemudian tekan terbitkan, lalu terbitkan. Ya. Selanjutnya kita coba refresh. Nah, setelah di refresh akan muncul di sini ya. Ini untuk, oke, ini settingannya nanti kita setting supaya tidak seperti ini, karena jelek kan kalau kayak gini ya untuk tampilan home. Nah, kita coba lihat untuk postingan yang sudah kita buat tadi, artikel tadi ya. Ini munculnya di sini post-post terbaru. Nah, ini dia. Kita klik, kita coba lihat. Oke. Nah, ini kita coba saya terangkan ya. Ini untuk gambar andalan tadi, ini yang kita setting di sini. Nah, yang kita setting di sini ini namanya gambar andalan. Nah, ini munculnya di sini. Selanjutnya ini untuk judul, kemudian ini untuk paragraf atau isi dari artikel. Nah, ini gambar yang kita masukkan ke dalam artikel. Selanjutnya ini video yang kita masukkan dari YouTube tadi. Selanjutnya ini heading ya.
untuk keperluan SEO. Oke. Nah, itu saja untuk pembuatan atau study case membuat artikel. Nah, ini akan terus diulang karena kita study case-nya membuat website berjenis blog yang dimana di sana yang kita jual itu konten. Jadi kita bikin artikel terus gitu ya. Nah, cara ini akan teman-teman ulang-ulang secara terus menerus gitu ya selama teman-teman mengelola website ini gitu ya. Jadi silahkan dipahami, silahkan diulang-ulang lagi videonya, langsung dipraktekkan aja. Oke, sekarang kita sudah punya artikel pertama gitu ya. Jadi kita sudah punya satu artikel. Oke, nah selanjutnya silahkan teman-teman bikin minimal 5 artikel supaya lebih berisi gitu ya untuk websitenya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, setelah teman-teman punya artikel di video sebelumnya ya yang ini, di sini saya baru bikin satu artikel. Silahkan teman-teman bikin artikel lagi minimal 5 ya. Nah, kita akan masuk ke pengaturan sidebar ya. Sidebar tuh yang ini. Kita ke dashboard ya teman-teman, ke dashboard, kemudian pilih pada bagian sebentar, sidebar itu di mana ya? Nih di widget kalau nggak salah. Tekan menu widget. Oke. Nah, selanjutnya inilah yang akan kita ubah. Nah, ini untuk meta itu yang di sini nih, teman-teman. Nah, ini meta, ini kita hapus aja. Oke. Ini kita hapus. Selanjutnya untuk komentar terbaru ini juga kita hapus. Oke. Nah, ini kita kasih aja judulnya artikel terbaru gitu ya. Kemudian kita simpan. Selanjutnya untuk arsip juga ini saya mau hapus aja. Oke, setelah itu kita coba refresh bagian sidebar-nya, kita coba lihat. Oke, nah sekarang jadi lebih ramping ya, cuman ada artikel terbaru sama kategori. Oke, bagian sidebar sudah selesai kita hapus, sudah kita sesuaikan maksudnya. Kemudian kita sekarang beralih ke tab home, ke menu home, sorry. Nah, kita akan ubah di bagian sini nih. Oke, tapi itu nanti deh, kita masuk nanti di sesi khusus yaitu mengenai menyesuaikan tema. Kita memaksimalkan tema yang kita pasang itu fiturnya apa aja kita gunakan semua gitu ya. Selama itu masih gratis gitu. Oke, sampai di sini teman-teman untuk tampilannya sudah sama ya seperti ini, usahakan sama. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya.